Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan melanjutkan kajian tasawuf kitab kita, yaitu Kifayatul Atqiyah, yang mana kemarin sudah mencapai bait keempat, yang bait innat thoriqo syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun pasma'laha mamuthila. Innat thoriqo, jadi sesungguhnya jalan atau penempuh jalan akhirat atau sulukil akhirat itu ya, itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Ya, yang mana kemarin definisi-definisinya sudah dijelaskan pada video yang lalu. Baik, untuk kesimpulannya, bahwa syariat itu adalah al-ma'muratul lati ma'amarallahu biha wan nahyatul lati manahallahu anhu biha. Jadi perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan, dan larangan-larangan Allah yang Allah larangkan bagi hambanya. Nah, itulah syariat ya. Nah, kalau thoriqah itu adalah al-jarru ala dzalika wal amalu bih ya. Jadi menjalankan atau mengamalkan syariat tersebut. Nah, itu adalah thoriqah. Sementara hakikah itu adalah nazaruhu ilal bawatinil umur ya. Jadi memandangnya ia akan perkara-perkara yang batin wa syuhudul fi'li minallah, dan menyaksikan semua perbuatan atau yang ada di luar lingkup alam semesta ini adalah fi'lullah atau perbuatan Allah atau kuasa Allah. Nah, itulah definisi syariat, thariqat, dan hakikat. Dan kesimpulannya yaitu alhasilnya yaitu yajibu 'alal 'abdi, diwajibkan bagi seorang hamba untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi jangan menganggap dengan amal yang kita perbuat, dengan pahala yang kita dapat, itu bisa memasukkan kita ke surga atau menyelamatkan kita nanti di akhirat. Akan tetapi kita masuk surga adalah karena fadlum minallah, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, dilanjut sekarang. Kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafanallahu bi ulumihi fid dharain amin. Wa in asabahu, dan seandainya Allah itu mengganjar kepada hambanya itu ala amalihi, atas amalnya yang dilakukan oleh hamba ya. Allah mengganjar gitu. Bahwa makhluk padlim minhu, yaitu murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in aqabahu, dan seandainya Allah menyiksa seorang hamba, pamahdu adlim minhu, itu atas dasar keadilan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Layus alu amma yaf'al, jangan bertanya atau jangan meminta dari kenapa Allah, dari apa yang Allah kerjakan untuk kita atau Allah takdirkan untuk kita gitu ya. Nah, jadi Allah itu saking baiknya sama kita, kita bekerja mengerjakan perintah Allah, mengamalkannya, terus menjauhi larangan-larangan Allah, Allah itu akan ngasih pahala sama kita ya, atau kebaikan ya. Apabila Allah ngasih pahala atau kebaikan, itu murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya, murni kebaikannya. Kita contohkan ya. Jadi seandainya ada seorang raja penguasa gitu ya, yang dermawan, yang baik hati ya, analogikanya seperti ini. Yang baik hati dan dermawan, pengasih ya gitu ya kepada rakyatnya. Atau misalkan kepada kita lah ya. Dan kita itu bukan siapa-siapanya dia, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan keluarganya ya. Melainkan hanya rakyatnya gitu ya. Nah, terus raja itu baik banget sama kita. Tiap hari dia ngasih makan, ngasih minum ya, ngasih sumbangan atau apa ya tiap hari gitu ya buat kita ya. Dan yang lebih baiknya itu, raja itu meminta kita untuk menempati rumah atau diberikan fasilitas rumah buat kita ya. Ini tempat tinggal kita gitu ya. Nah,
Tapi dengan catatan kata raja itu, silahkan tinggal di tempat ini, misalkan silahkan tinggal di fasilitas ini gitu ya. Tapi dengan catatan tolong bersihkan kamarnya atau bersihkan rumahnya atau bersihkan halamannya gitu ya. Nah, kalau kamu membersihkan, saya akan kasih bonus misalkan 50.000 gitu ya. Nah, secara logikanya itu rumah yang kita bersihkan, itu rumah yang kita rapikan, kita hiasi atau kita kita amanat apa yang kasih yang diamanati oleh raja buat kita kita pelihara gitu ya. Sebetulnya tanpa raja memberi uang 50.000 buat kita itu untuk kebaikan kita juga gitu ya. Tapi saking baiknya raja, dia memberikan 50.000 untuk kita, padahal kita membersihkan rumah itu untuk kebaikan kita sendiri gitu ya. Nah, kalau rumahnya nggak rapi atau rumahnya nggak bersih ya kita juga nggak akan betah tinggal di rumah itu gitu ya. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita tiap hari ya. Bahkan tiap menit, tiap detik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih rezeki buat makan, buat minum ya, buat belanja atau segala macam ya. Itu murni sebetulnya dari Allah. Adapun dari suami atau dari ibu ayah itu adalah pelantaranya gitu ya. Nah, saking baiknya Allah sama kita, diberikanlah tempat tinggal ya, dikasihlah kita rumah. Rumah itu atau harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga ya. Dan Allah itu memberikan amanah kepada kita ya untuk menjaga rumah misalkan. Tapi Allah itu menyuruh kita untuk sholat, untuk puasa misalkan. Nah, sementara sholat itu murni untuk kebaikan kita juga ya. Sebetulnya kita yang butuh sholat, kita yang butuh Allah untuk disembah gitu ya. Kalau kita nggak sholat, kita nggak nyembah Allah, kita akan celaka gitu ya. Baik celaka di dunia, baik celaka di akhirat. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 15 siksaan bagi orang yang mentahawana. Ada sholawati khomsi. Itu ada 15 siksaan gitu ya, yang meninggalkan dan mengenteng-ngenteng sholat gitu ya. Bagi di dunia, 6 di dunia, 3 di sebelum kita mati atau menjelang sakaratul maut, dan 3 ketika di padang mahsyar, dan kita ketiga di alam kubur gitu ya. Nah, secara logikanya sholat itu adalah kita butuh sholat sebetulnya ya. Sholat itu buat kita juga ya, baik untuk kita gitu ya. Nah, adapun nanti kita sudah mengerjakan sholat, Allah kasih pahala buat kita, kasih ganjaran buat kita. Itu saking baiknya Allah sama kita. Padahal nggak dikasih pahala juga, sholat itu memang baik untuk kita gitu ya, untuk kebaikan kita juga gitu. Nah, sementara sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah gitu. Terus apabila nanti di akhirat juga an-najatu minan nar, yaitu sholat yang membuat kita selamat dari api neraka gitu. Nah, contohnya seperti itu ya. Wa in aqabahu, dan apabila Allah menyiksa ya, menyiksa kepada seorang hamba, itu pamahdu adlim minhu subhanahu wa ta'ala, itu murni atas dasar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil ya. Masa yang soleh dan enggak soleh, misalkan yang sholat dan enggak sholat, ya otomatis yang enggak sholat ya pasti disiksa gitu ya. Karena dia enggak menuruti perintah Allah dan Rasulnya gitu ya. Kalau seorang hamba itu wajib menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Begitu ya. La yus'alu amma yuf'al, dan janganlah engkau meminta atau bertanya apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, terkadang kita suka terkecoh sama setan ya. Setan suka mengecoh kita. Misalkan kita dikasih ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan, kenapa ekonomi saya bangkrut, kenapa saya dipecat misalkan dari pekerjaan, kenapa Allah ngasih takdir gitu kepada kita gitu ya. Nah, itu adalah bisikan setan. Jangan didengar ya. Jangan tanya mengapa Allah menakdirkan sesuatu kepada kita. Karena kita sejak zaman azali itu sudah ditakdirkan. Baik jamnya, baik menitnya, di mana atau tempatnya, itu sudah ditakdirkan. Adapun kita keluar dari pekerjaan ataupun ekonomi kita bangkrut, itu sudah ada catatannya di sana gitu ya. Sejak zaman azali itu kita sudah ditakdirkan gitu ya.
Mampu nggak kita untuk menjalani ujian-ujian tersebut? Mampu nggak kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, keyakinan, dan keimanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, seperti itu, ya. Baik, dilanjut. Qala Al-Hasanul Basri, telah berkata Hasan Basri, terkadang ya, Hasan Basri itu apa katanya, ilmul haqiqah tarku mulahadzatis sawabil amal la tarkul amal. Jadi ilmu hakikat itu adalah tarku mulahadzatis sawabil amal, meninggalkan apa-apa atau memperhatikan pahala dari satu amal. La tarkul amal, tapi tidak meninggalkan amal. Kata menurut ulama Hasan Basri, ya, Imam Hasan Basri, kita itu jangan memperhatikan pahala amal tersebut berapa gede kah atau kecil kah, tapi kita juga jangan meninggalkan amalan tersebut, gitu ya. Jadi intinya kalau mau beramal kebaikan jangan lihat pahala, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tujuannya untuk mencari ridha Allah, insya Allah pahalanya gede, gitu ya. Nah, begitu. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man zanna annahu, barang siapa yang berprasangka annahu budunil juhdi, bahwa sesungguhnya budunil juhdi, bahwasanya dia itu usaha tanpa ibadah, yasilu ila jannah, akan menyampaikan kepada surga, bahwa mutamanin, dia itu sedang bermimpi, ya. Kata Sayyidina Ali, ya. Jadi kalau dia tidak beramal tapi dia mengharapkan surga, dia tidak ibadah tapi dia mengharapkan surga, kata Sayyidina Ali, itu adalah mimpi. Dia itu sedang bermimpi. Ya iya, mau masuk surga bagaimana, gitu ya, kalau kita tidak ibadah, gitu ya. Sementara ibadah itu adalah mengundang rahmat Allah, mengundang karunia Allah kepada kita, gitu. Dengan cara ibadah kita beramal, Allah akan ridho sama kita, gitu ya. Kalau kita nggak ibadah, bagaimana mau mengundang rahmat Allah ke kita, gitu ya. Nah, itu. Terus wa man zanna annahu yubdil juhdi. Nah, dan barang siapa yang berprasangka bahwa dia mengeluarkan seluruh usahanya atau beramal, gitu ya, beramal dengan sekuat tenaga, gitu ya, yasiru ila jannah, dia bisa sampai ke surga, bahwa muta'annin, dia adalah orang yang salah berpikir, ya. Jadi kalau dia mengandalkan usahanya, mengandalkan syariatnya, mengandalkan amalnya, gitu ya, untuk masuk surga, dia itu salah berpikir. Karena masuk surga itu bukan karena amal, kan sudah dijelaskan. Masuk surga itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karunia Allah itu dipancing dengan kita mengerjakan amal kebaikan yang ikhlas, ya, begitu. Jadi harus diluruskan hati kita kalau mau beramal kebaikan, beribadah sama Allah atau apa, gitu ya, kebaikan amar ma'ruf nahi munkar. Niatkan dalam hati kita mencari ridho Allah, gitu ya. Nah, kalau kita sudah diniatkan mencari ridho Allah, insya Allah pahala dapat, keberkahan dapat, dan kita selamat dari api neraka, dan kita akan mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Baik, dilanjut. Wahukia, dan telah dihikayatkan anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, nah Abdullah sab'ina sanah, yaitu berhamba atau beribadah kepada Allah sab'ina sanah, selama 70 tahun, ya. Nah, pas Allah, terus dia meminta sama Allah, dia berdoa sama Allah, ayyaj'alahu ma'al malaikati, untuk didatangi atau dibarengi sama malaikat, gitu ya, ibadahnya, gitu ya. Farsalallahu ilaihi, maka kemudian Allah mengutus ilaihi kepadanya malakan, seseorang malaikat, gitu ya. Nah, yukhbirhu, dan untuk mengabarkan annahu, bahwa sesungguhnya ma'atil kal ibadah la taliku bihil jannah, ya. Jadi Allah mengutus satu malaikat untuk mengabarkan kepada seorang hamba yang beribadah 70 tahun tadi, ya. Apa kabarnya? Kata Allah melalui malaikat, la taliku bihil jannah, dia itu belum pantas untuk masuk surga. Ibaratnya kata malaikat, wahai fulan, engkau belum pantas untuk masuk surga, gitu ya. Nah, qalal abid, kemudian yang hamba tersebut, yang laki-laki itu berkata sama malaikat, nah nukholik nalil ibadah, gak apa-apa malaikat, kami diciptakan itu untuk ibadah, memang untuk ibadah, gak apa-apa kalau kita belum pantas untuk masuk surga, gitu ya, karena kami diciptakan juga untuk beribadah. Adapun surga dan neraka itu nomor 2, kata dia, gitu ya.
Payam bagilana, maka seyogyanya bagi kami anak budahu, kami akan terus ibadah, kata pemuda tersebut ya. Jadi dia itu sudah beribadah 70 tahun dan dikabari oleh malaikat bahwa engkau belum pantas masuk surga. Terus laki-laki itu menjawab bahwa saya itu memang diciptakan untuk ibadah. Gak apa-apa meskipun saya ada kabar dari Anda, misalkan dari malaikat, saya belum pantas untuk masuk surga. Saya akan tetap untuk ibadah sama Allah gitu. Karena saya diciptakan memang untuk ibadah, kata dia gitu ya. Falamma raja'al malak. Kemudian malaikat itu pulang ya dan menyampaikan pesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya Allah juga sudah tahu ya, tapi ini untuk membuktikan bahwa Allah itu untuk menghukumi seseorang atau untuk memberi karunia kepada seseorang, itu ada saksinya seorang malaikat tadi gitu ya. Qala ilahi ya, berkata malaikat tersebut, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala. Engkau lebih tahu ya apa yang ia katakan gitu ya, kata malaikat. Lalu Allah menjawab, qala Allah taala, idza huwa lam yu'rid. Ketika kita uji dia dengan apa? Dengan ujian tersebut ya. Lam yu'rid, dia tidak berpaling sedikit pun ya. Ketika kita uji dia dengan kabar bahwa engkau belum pantas masuk surga, dia tidak berpaling sedikit pun an ibadatina, dari ibadahnya. Nah, panahnu, maka kita mal kirom wal ihsan, maka kita yang lebih mulia dan lebih baik daripada hamba itu, la nurid, gak mungkin kita berpaling dari hamba tersebut gitu ya. Ishadu, saksikanlah wahai malaikatku, ya malaki wahai malaikatku, anni qad ghafartullah, aku telah mengampuninya gitu ya. Jadi intinya dia akan masuk surga gitu ya. Nah, kan seorang lelaki itu tadi diuji sama Allah dengan kabar yang memang tidak mengenakan, misalkan bahwa engkau tidak akan masuk surga atau tidak pantas untuk masuk surga dengan ibadah 70 tahun yang serius gitu ya, bukan ibadah sepele gitu ya, ibadahnya emang benar-benar serius gitu ya. Ketika dikabari seperti itu, seorang lelaki tadi dia tidak berpaling dari ibadahnya kepada Allah. Bahkan dia lebih khusyuk untuk beribadah kepada Allah, untuk lebih diprioritaskan gitu ya, ibadah kepada Allah. Maka kata Allah tadi kepada malaikat, saksikanlah wahai malaikatku, dia tidak berpaling padaku, maka kita juga tidak akan berpaling kepadanya. Anni qad ghafartullah, saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya ya. Nah, sementara orang yang diampuni itu at-taibu minaz dzambi kama la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa, alhasil dia akan masuk surga begitu ya. Nah, itu bukti bahwa karunia Allah dan kebesaran Allah kepada hambanya gitu ya. Jadi kita beribadah, contohlah lelaki tersebut gitu ya. Dia tidak putus asa akan rahmat Allah ya. Bahkan para sahabat-sahabat dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman ya, Ali, sudah dikabari yang 10 orang yang dijamin masuk surga gitu ya, dikabari lewat Rasulullah, mereka nggak berhenti beribadah, bahkan mereka lebih khusyuk untuk beribadah gitu ya. Nah, terus sebagian para wali, dan para wali bukan sebagian, semuanya para wali itu beribadah memang untuk membuktikan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa ya. Kata para wali Allah, fa'abadtuka ya Rabb, ya Allah, aku menghambakan kepadamu atau menghambakan diriku kepadamu. La akhafu minan nar, aku tidak takut akan nerakamu ya Allah. Wala tu'aman mina ilal jannah, dan aku tidak berharap dari surga gitu ya. Aku beribadah kepadamu itu aku tidak berharap surga, aku tidak takut untuk neraka. Kata para wali Allah, walakin akan tetapi abadtuka ya Rabb, aku menyembahmu, aku beribadah kepadamu karena engkau memang pantas untuk disembah. Aku sebagai hamba memang untuk diwajibkan untuk menyembah begitu ya. Li'annaka ahlul ibad, karena sesungguhnya engkau itu memang pantas untuk disembah. Nah, itu para wali Allah itu seperti itu ya. Jadi mereka sholat, mereka beribadah bukan semata untuk berharap surga dan takut akan neraka, tapi mereka memang membuktikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah penghambaan mereka. Mereka beribadah itu memang murni untuk penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka ahlul ibad ya. Nah, begitu. Dan kata Syekh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kalau kita terlalu menggunakan syariat dibanding hakikat dan tarekat, ya misalkan syariatnya yang menonjol gitu ya, min alamatil i'timad gitu ya. Kalau nggak salah min alamatil i'timad minal alal a'mal nuqsanur roja ala wujudil jalal. Jadi ciri-ciri orang yang terlalu mengandalkan syariat atau amalnya itu nuqsanur roja ala wujudil jalal. Dia akan merasa kalau Allah itu tidak punya rahmat atau Allah itu tidak punya kasih sayang, bahkan padahal rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu lebih luas dibanding kita semua ya, begitu. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah saya penerangan, itu murni kebodohan saya, dan kalau ilmunya benar itu murni hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.